Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tepat tanggal 10 April tahun 2020. Kita merayakan Hari Paskah. Bahkan seluruh dunia merayakan Hari Paskah. Khususnya saya mau menyampaikan karena program ini ada di dalam Elim Kairos Christian Community, maka semua yang mendengarkan hari ini saya mau mengucapkan Selamat Paskah. Ada yang juga mengatakan Selamat Jumat Agung atau Good Friday. Tetapi saya lebih cenderung mau katakan Selamat Paskah. Saudara-saudara, kita terus berdoa. Karena kita berdoa, kita sudah komitmen selama 40 hari, dalam 40 malam, kita akan berdoa bersama. Dan saya juga berpikir bahwa seluruh dunia berdoa. Bahkan hari ini ada himbauan jam 7 berdoa secara serentak supaya COVID-19 ini berhenti. Ibu Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita berada di satu peristiwa mungkin di era zaman kita belum pernah terjadi. Inilah pertama kali kita lihat hampir seluruh dunia yaitu mengisolasikan diri atau dikatakan sebagian lockdown. Ada yang katakan distancing, yaitu menjaga jarak. Nah, saudara, COVID-19 ini merambak ke seluruh bumi, saudara. Nah, di dalam kondisi seperti ini, hari ini gereja merayakan Paskah. Hari ini kita sebagai jemaat gereja Elim Kairos, khususnya jemaat di Brastagi dan pos PI yang ada, kiranya saya mau sampaikan kita boleh diberkati melalui satu peristiwa di mana COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Dan di tengah-tengah itu, hal ini tidak menyurutkan kita untuk terus-menerus mencari Tuhan, untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang jadi dari logos menjadi rema. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu supaya kita bisa berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kembali kami mendapatkan sebuah kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebuah kesempatan kami sehat, kami kuat untuk mempersiapkan diri mencari wajah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Sehingga Tuhan kami dapat perlindungan. Sehingga Tuhan kami dapat kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami berdoa Roh Kudus ilhamkan firman ini sehingga firman dari Logos menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarkan dapat mengatakan bahwa Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya dalam hidup saya. Roh Kudus, terima kasih, biarlah urapan-Mu ada di atas kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan, yaitu poin pertama saya mau sampaikan kepada kita, yaitu melepaskan kasih dalam penderitaan. Firman Tuhan itu diambil dari Lukas pasal 23 dan 43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan di atas kayu salib mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Paskah, saudara. Paskah itu dirayakan oleh dua golongan, saudara. Atau dua agama. Satu agama Yahudi, satu lagi agama Kristen. Saudara, orang-orang Israel hari ini merayakan Paskah, di mana mereka memperingati
bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada tulah terakhir itu adalah di mana tulah itu datang untuk membinasakan anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir, saudara. Tapi untuk orang-orang Israel, ketika mereka membubui darah di pintu, maka firman Tuhan menyatat bahwa di rumah mereka tidak ada kematian. Tetapi ketika ada malaikat maut datang, maka rumah-rumah orang Ibrani itu dilewati. Itulah disebut dalam bahasa Inggris Passover atau dalam bahasa Ibrani Pesach. Artinya melewati. Itulah Paskah, saudara. Kemudian bagaimana kita dengan orang Kristen? Saudara harus tahu betapa pentingnya Passover yang dirayakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa menganggap enteng, saudara. Sebab perayaan Paskah itu sangat menentukan saudara dan saya. Menentukan apa? Menentukan keselamatan kita. Kristus dengan penuh kasih, dia siap untuk menjadi korban Paskah. Tahukah saudara, Kristus datang ke dalam dunia, kemudian dia mati di atas kayu salib sebagai korban untuk saudara dan saya. Tapi dalam kematian itu ada beberapa hal yang akan kita ambil supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Pertama, Tuhan katakan, hari ini saya mau sampaikan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, bagaimana mungkin, saudara, orang yang lagi menderita, orang yang lagi aniaya, kemudian mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, dunia ini sepertinya sudah rusak. Rusak dengan apa, saudara? Tidak mau hidup di dalam truth, atau juga tidak mau hidup di dalam kebenaran. Ini satu kesulitan, saudara. Banyak agama mengajarkan kadangkala kita boleh berbohong, asal menguntungkan, saudara, kita atau juga untuk agama. That is not right. Makanya saudara-saudara, ketika kita menjadi Kristen atau juga menjadi pengikut Tuhan, antara kebenaran dengan tidak, kita kadangkala menderita. Kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi saudara, orang yang hidup dalam kebenaran itu biasanya selalu teraniaya. Nah saudara, karena Kristus tahu untuk melawan setan, melawan semua tipu muslihat daripada iblis, supaya manusia itu tidak diselamatkan, supaya manusia itu hidup di dalam dosa, supaya manusia itu hidup di dalam dendam, saudara. Saudara tahu ketika Kristus ada di atas kayu salib, saudara, perkataan yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mau sampaikan ketika saya menjadi pengikut Kristus, maka saudara perhatikan bahwa kadangkala kita digosip, kadangkala kita difitnah, kadangkala kita dipaksa untuk mengaku sesuatu yang tidak kita lakukan. Bayangkan saudara, itu yang selalu datang kepada kita. Banyak orang, saudara, akan memfitnah saudara. Tetapi Kristus katakan apa? Berbahagialah kamu. Oleh karena aku, kamu difitnahkan segala yang jahat, karena upamu besar di sorga. Saudara, ini bukan hal yang gampang. Saya mau sampaikan kepada kita semua, sebagai orang percaya, kita perlu, saudara, terus-menerus minta tolong kepada Tuhan untuk berdiri dan juga untuk menjadi kuat, hidup di dalam sebuah kebenaran. Kebenaran ini tidak gampang, tetapi kita juga harus mengerjakannya supaya ada sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita. That is a truth. Makanya waktu Kristus di atas kayu salib, dia atas kayu salib, sesuatu yang mengejutkan bagi setan, bagi dunia roh, ketika Kristus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mau sampaikan, pemberitaan kasih di tengah-tengah penderitaan. Bisakah saudara pikirkan, ketika saudara dipukulin, saudara diejek, saudara dianiaya,
kemudian saudara diajak untuk mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Inilah nilai-nilai orang Kristen yang harusnya terus-menerus kita belajar oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan hari-hari ini kita memalukan diri kita sendiri antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, seperti diadakan apa saudara? Dilagakan. Seorang hamba Tuhan katakan, wah, pendeta menipu, pendeta karismatik. Yang satu lagi saudara merasa artinya dianiaya, kemudian yang satu lagi merasa, wah, secara teologi dia sudah mengetahui semuanya saudara. Hati-hati saudara. Kita menjadi sombong oleh karena kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Begitu kita dengarkan firman Tuhan dalam hati kita, langsung kita mau menilai bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana dia khotbahkan. Kita mulai mencari kesalahan seperti itu. Bukankah kita diajarkan untuk mendoakan para hamba Tuhan, para pemimpin, presiden kita? Kita hidup dengan cara yang berbeda. Kita mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan orang lain, saudara. Kalau kita lahir baru, saya berpikir kita akan berbeda. Saudara, ketika Kristus di atas kayu salib, dalam semua penderitaan, ia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hal yang kedua, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa kalau kita perhatikan, saudara, hal yang kedua, yaitu Kristus memberitakan kasih di masa sulit. Yaitu Lukas pasal 23 ayat 43. Yaitu berkata seperti ini, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, saya mau katakan seorang penjahat atau dua penjahat yang disalibkan di antara Tuhan Yesus. Yang satu, saudara mulai mengutuki Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi yang satu katakan tidak, kitalah yang harus menanggung kesalahan ini. Kemudian dia katakan, Tuhan, ketika engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Tuhan Yesus katakan apa? Hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Saudara, saya katakan saudara, hari ini kita sedang melihat satu situasi yang sulit. COVID-19 yang menyerang saudara. Kemarin saudara, kami menerima berita lagi di Singapura. Lebih 200 orang saudara terjangkit atau juga terinfeksi dengan COVID-19 saudara. Dalam masa-masa sulit ini saudara, dalam masa-masa yang tidak gampang, saya mau sampaikan saudara, kita mulai terus-menerus memberitakan kasih kepada orang lain. Kita menceritakan bahwa kalau Tuhan sudah mengampuni dosa saya, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan aku, kita juga perlu memberitakan kepada orang lain agar kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, hari ini apapun saudara lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun saudara sampaikan, sampaikanlah itu membawa orang kepada Tuhan. Itulah hati Tuhan. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, melainkan semua orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hati kita selalu rindu melihat orang lain diselamatkan. Orang lain mungkin hidup dalam caranya sendiri, dalam pemikirannya sendiri. Tapi saudara dan saya, kita perlu berdoa, kita perlu memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghakimi, Tuhan mengampuni. Ketika kita datang, kita terbuka. Ketika kita membawa orang itu merendahkan diri. Dia katakan, Bapa, ampunilah aku. Pasti Tuhan ampuni, saudara. Ketika kita merendahkan diri. Saudara-saudara, saya mau katakan hari-hari ini, kita lihat dosa yang begitu gampang masuk ke dalam dunia ini. Maka saudara dan saya yang punya hati, yang sudah mengenal kasih Tuhan, yang mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kita punya beban. Orang lain kita
rindu supaya mereka datang kepada Tuhan. Kristus di atas kayu salib, walaupun dia menderita, walaupun saudara perhatikan, begitu sulit saudara untuk dia bernapas ketika tangan keduanya dipakukan, kemudian kakinya dipakukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu sulit sekali untuk bernapas. Saudara, orang yang di atas kayu salib itu badannya harus diangkat dan diturunkan. Diangkat, kemudian diturunkan. Itu bukan saja saudara sampai di situ, demam yang tinggi, saudara, karena tubuhnya mulai kehabisan darah, saudara. Sama hari ini kita lihat orang yang saudara meninggal karena COVID-19 ini oleh karena sesak napas, saudara. Ketika Kristus di atas kayu salib, saudara, maka saya mau sampaikan kepada kita semua, Kristus, saudara, dia dalam kondisi yang begitu sulit, saudara, yang untuk bernapas harus mengangkat badannya ke atas dan harus menurunkan, dan Kristus masih memberikan kesempatan untuk memberitakan kasih. Di masa-masa sulit ini, Kristus memberitakan kasih. Dia tidak mengatakan, sudahlah aku menderita, sudahlah aku sakit sekali. Tidak. Kristus katakan, pada hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, berapa di antara kita tidak punya tujuan? Berapa di antara kita hidup kehilangan kasih? Saya mau katakan, salib itu adalah berita kasih untuk saudara. Salib itu adalah berita pendamaian antara saudara dengan Allah. Ketika saudara memberitakan salib itu, dan Tuhan memberitakan kasih kepada kita semua, dan kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, yang mau saya sampaikan adalah bahwa saudara perhatikan, Tuhan menggenapi tujuan kasih, yaitu Yohanes pasal 19 ayat 30. Firman Tuhan katakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, seperti itu. Hari ini saya mau katakan, saudara, Kristus katakan satu kalimat, sudah selesai. Saya berdoa, saudara, berapa di antara kita hidup tanpa tujuan? Kita tidak tahu apa yang kita sedang kerjakan. Saya mau sampaikan kepada kita semua umat Tuhan di gereja Elim Kairos, kita punya tujuan. Makanya saudara, kita dimuridkan. Kita dimuridkan, kemudian kita memuridkan orang, memberitakan Injil, memuridkan orang, kemudian kita mendewasakan orang di dalam iman oleh pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya selama Kristus mulai pelayanannya 3,5 tahun, semua hari-harinya itu dia genapi satu demi satu. Bukan dia tidak punya tujuan, dia punya tujuan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika Kristus, ketika ada di kayu salib, dia katakan, it is finished. It is finished. It is done. Oh God, my Abba Father. Ya, kita bisa katakan itu sudah selesai. Sebetapa bahagianya kalau kita terus mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Jadi saudara, yang pertama adalah belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Yang kedua, tetap memberitakan kasih seperti Kristus sekalipun di atas kayu salib. Dia katakan, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang ketiga, Kristus katakan apa? Telah selesai. It is finished. Artinya, dia tahu apa yang dia kerjakan. Saya percaya ketika kita menjadi umat Tuhan, yang terakhir, saudara harus tahu apa yang saudara kerjakan. Saudara harus tahu situasi yang sedang melanda dunia ini. Saudara harus baca firman Tuhan. Kalau saudara baca Wahyu pasal 3 ayat 10, seluruh dunia dilanda dengan cobaan. Tapi karena engkau mendengarkan aku akan melindungi engkau. Tuhan katakan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir ini, apakah saudara bisa menyelesaikan apa yang Tuhan taruh sepanjang saudara
hidup di dalam dunia ini. Saudara, saya bersyukur tadi dengan keluarga. Saya hari ini bersuka cita sekali karena saya, Mami Janice, Jeremy, Josiah, kami bisa duduk bersama. Kemudian kami mendengarkan firman Tuhan, memecah-mecahkan roti. Kemudian kami minum anggur, saudara. Sama-sama satu keluarga. Ini merupakan satu berkat. Ketika saya mampu, saudara, melakukan ini, ada satu kepuasan dalam hidup saya. Kalau tidak, saudara, saya merasa ada yang kurang. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Kristus sanggup mengatakan, it is finished. Kita ada pekerjaan, kalau kita tidak selesaikan, saudara akan menjadi hidup yang kacau seperti itu, saudara. Tapi ketika kita mendengarkan Tuhan dan melakukannya dan menyelesaikannya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, saudara, 3 hal yang perlu saudara hari ini renungkan di Hari Raya Paskah ini. Pertama, walaupun dalam penderitaan, saudara tetap melepaskan kasih seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, Yesus katakan kepada seorang penjahat, hari ini engkau akan ada di Firdaus. Saudara, bisakah di masa-masa sulit ini, saudara memberitakan kasih? Yang ketiga, saudara, apakah saudara mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saudara? Sehingga Kristus katakan, it is finished, itu sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Paskah ini Tuhan. Kami merayakannya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami keluarga demi keluarga merayakan Paskah ini Tuhan. Sepertinya kami ada di tanah Goshen dengan darah Yesus yang kami bubui di pintu rumah kami. Kami percaya Tuhan hari ini, biarlah hati kami mampukan Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam kepahitan, kebencian, atau luka hati. Kami minta ampun Tuhan. Kalau Kristus di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kedua Tuhan, di masa-masa sulit, biarlah kami Tuhan terus memberitakan kasih kepada banyak orang, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kebohongan, kepicikan, dosa Tuhan yang menguasai mereka, sehingga mereka kadangkala menjadi buas Tuhan. Tetapi ketika Tuhan pimpin, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau menuntun orang ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Kalau jiwamu gundah gulana hari ini, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam kehidupanmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah hidup kami ini punya rencana Tuhan. Kami jangan hidup tanpa tujuan, tapi punya tujuan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Saudara menerima berkat hari ini. Kalau saudara mau menerima berkat, saudara percaya sambil mengangkat tangan, menerimanya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Bawalah damai dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Salam, selamat Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.